Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Nabi pernah bersabda, "Innama bu'istu li utamima solihal ahlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan di sabda beliau yang lain mengatakan, tidak ada yang lebih berat timbangan amal daripada timbangan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Humazah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Nah, jadi jelas sobat-sobat bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan biasanya akhlak seseorang selain terlihat dari sikapnya, dari perilakunya, juga terlihat pada ucapannya, pada lisannya. Nah, maka Allah mengancam orang yang lisannya begitu enteng, begitu ringan, mengeluarkan umpatan dan celaan kepada orang lain. Nah, sobat-sobat, sekarang mari kita sama-sama simak cuplikan video ini. Kemarin kami sempat bikin video yang berjudul Arab Saudi liburkan sekolah karena menang sepak bola. Video ini mendapat respon dari seorang dai, katanya ya, dai Muhammadiyah atau apa, Allah alam. Entah apakah dia majelis tarjihnya Muhammadiyah, Allah alam. Tapi semoga saja dia itu bukan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ya tidak seperti orang itu yang saya pahami, teman-teman. Hanya ngaku-ngaku aja. Barangkali dia itu hanya kaum sebelah itu, yaitu Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Dia tidak mungkin bisa mencerna apa yang kami sampaikan. Sebab apa? Ya karena sudah faktor usia. Namanya adalah Buyut Dul. Aduh, Uyut. Gimana kabarnya Uyut? Semoga Uyut Dul sehat selalu. Kakek ini, Buyut ini, Dul itu marah-marah. Dul, sehat Dul? Piye kabar Dul? Hai Dul, semoga kau sehat Pak Dul. Sadul, santai Dul, santai. Aduh, piye kan Dul? Hah? Kan masih berfungsi telinganya Pak Dul, ya. Kan masih berfungsi, telinganya Dul masih berfungsi, otaknya kan masih berfungsi. Enggak, ini saya bertanya, bukan pernyataan. Ya, saya bertanya aja. Aduh, kasihan sekali Dul ini. Setelah saya tonton, teman-teman, ya Allah, isinya marah. San Yoye bodoh, San Yoye goblok. Ya apa kan Dul. Sudah tua tapi nggak punya logika. Sudah tua tapi nggak bisa mencerna ucapan orang. Nah, bagaimana sobat-sobat mengenai
cuplikan video tadi. Ya, tentu saja sobat-sobat dan semua pemirsa setia, para subscriber saya sudah tahu ya siapa di cuplikan video tersebut. Ya. Ya, dia sudah keterlaluan, sobat-sobat. Ini sudah keluar dari adab dan akhlak seorang yang berilmu. Bahkan adab dan akhlak seorang muslim. Cobalah sobat-sobat ya bayangkan. Dari segi usia sangat jauh terpautnya usia Sani Uye dengan Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Tetapi coba ya, sobat-sobat lihat bagaimana Sani Uye begitu merendahkan, begitu melecehkan Ustadz Zulkarnain El-Maduri yang jauh lebih tua dari diri Sani Uye. Dia lecehkan sedemikian rupa. Bahkan dia tertawakan dengan cara yang sangat merendahkan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para pendukung dakwah sunnah. Dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena para pendukung dakwah sunnah, dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi selalu mengacu kepada firman Allah dan perilaku Rasulullah. Jelas Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li utamima solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Sani Uye bertentangan dengan sabda Nabi untuk apa dia diutus. Bahkan sudah melawan firman Allah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan tidak cukup hanya mencela, menghinanya, merendahkannya, melecehkannya. Tetapi juga ya dengan seringainya, dengan sikap-sikapnya yang ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang menyandarkan apa yang dilakukannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas ya dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri merespon konten Sani Uye tentang Arab Saudi meliburkan, yang menjadikan hari libur kemenangan Arab Saudi terhadap kesebelasan Argentina. Terlepas dari itu semua, terlepas ya siapa yang benar, siapa yang salah. Namun satu hal, ya, Nabi tidak pernah merendahkan siapapun. Nabi tidak pernah merendahkan, melecehkan orang-orang yang menentang dakwahnya, yang melawan dakwahnya. Tidak pernah. Apalagi terhadap sesama muslim. Ya, namun sobat-sobat, Kiai Haji Idrus Ramli, panutan mereka kan pernah mengatakan,
mencaci maki Wahabi berpahala. Kalau malas baca Quran, malas mengaji, caci maki saja Wahabi, tetap mendapat pahala. Mungkin ini sobat-sobat yang jadi pegangan kaum Aswajakawi. Sehingga begitu enteng mulut mereka mengeluarkan cacian, mengeluarkan celaan, merendahkan, melecehkan, menghina yang mereka tuduhkan sebagai Wahabi. Padahal Ustadz Dzulkarnain El-Maduri ini jelas bukan dari Wahabi yang mereka maksud. Ustadz Dzulkarnain El-Maduri adalah orang Muhammadiyah, dai Muhammadiyah di lembaga dakwah khusus Muhammadiyah. Tapi Sani Uye ya rupanya takut ya berbenturan dengan Muhammadiyah. Sehingga dia mengatakan bahwa Ustadz Dzulkarnain El-Maduri bukan orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah tidak seperti itu. Seperti apa Sani Uye? Yang orang Muhammadiyah. Tolong Anda berikan penjelasannya. Yang orang Muhammadiyah itu yang bagaimana? Yang Anda katakan bukan orang Muhammadiyah itu yang mana? Jangan hanya bicara. Saya tahu ya, Anda ya takut atau tidak ingin berbenturan dengan Muhammadiyah. Ya, Anda ingin Muhammadiyah, ya Anda ingin menarik Muhammadiyah dalam barisan Anda. Tetapi ya itu tidak akan terjadi. Karena jargon Muhammadiyah ya di awal kemunculannya adalah memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ya hampir dibunuh oleh para pelaku, pendukung, dan pembela amalan TBC ini. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah akan berada di belakang barisan Anda. Nah jadi sobat-sobat, ya kalau memang mereka menganggap seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, bahwa memaki, mencela, mencaci Wahabi berpahala, atau orang-orang yang mereka anggap Wahabi, mereka sematkan Wahabi kepada mereka, bahkan tidak semuanya Wahabi. Muhammadiyah itu bukan Wahabi. Meskipun pada kemunculannya ya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikatakan Wahabi, bahkan dikatakan kafir oleh para pendukung amalan TBC. Jadi memang Aswajakawi ini memukul rata setiap yang setiap yang menentang kebid'ahan mereka anggap Wahabi. Padahal tidak semuanya Wahabi. Ada Muhammadiyah, ada MTA, ada Persis, dan sebagainya. Ya kalau memang benar ucapan Kiai Haji Idrus Ramli yang menjadi patokan mereka, jadi jelaskan, memang mereka ukuran kebenarannya bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akan tetapi ukuran kebenarannya adalah ulama-ulama mereka. Dan dalam satu titik,
Mereka akan tinggalkan ulama-ulama mereka, pendapat ulama mereka. Ketika ulama-ulama mereka atau ulama-ulama yang mereka klaim sebagai yang mereka ikuti, sebagai mazhab mereka, ternyata pemahamannya, pendapatnya bertentangan dengan amalan bid'ah mereka. Ya, contoh yang jelas ketika mereka mempertahankan amalan bid'ah meratapi kematian yang dikenal dengan nama tahlilan, mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa transfer pahala kepada mayit tidak sampai. Mereka tinggalkan Imam Syafi'i dan berkilah. Dalam hal ini, dalam amalan tahlilan ini, kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Aneh kan sobat-sobat? Syafi'iyah ini ya ulama-ulama, orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kenapa ketika mereka tidak lagi mengikuti Imam Syafi'i di satu pendapat, mereka masih mengatakan pengikut Imam Syafi'i? Kan ini aneh. Mereka sudah meninggalkan Imam Syafi'i. Atau kasarnya, mereka sudah mengkhianati Imam Syafi'i. Yang lebih tepat, kaum Syafi'iyah ini yang diikuti oleh Aswaja KW adalah para pengkhianat Imam Syafi'i. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Sani Uye, mencaci, memaki, menghina, melecehkan, merendahkan orang yang jauh lebih tua dari dia, yang semestinya dihargai, dihormati, meskipun kita berbeda pendapat. Ya, seperti yang diteladankan oleh Rasulullah. Jelas sikap Sani Uye ini sudah sangat keterlaluan. Dan sudah keluar dari adab dan akhlak. Yang dengan itu Nabi diutus oleh Allah, yaitu menyempurnakan akhlak. Tetapi justru Sani Uye, orang yang berilmu, akhlaknya semakin meluncur turun ke bawah, bukan semakin tinggi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.